banyak yang nggak percaya kalau koleksi baju lu itu murah-murah. Anak-anak ya terutama ya. Oh gitu, iya. Iya. Ini berarti udah Dari zaman kuliah dari zaman sebenarnya. kuliah ya? Iya Iya. lagi murah-murah lagi. Zaman kuliah lebih parah tahu Kan murahnya. anak-anak pada nggak percaya kan sebenarnya kan. Ada 20 ribuan kali Cim, waktu zaman Nggak kuliah mungkin. dulu. Tapi iya. Enggak, soalnya yang kalian nggak tahu mungkin ya. Gue memang kalau misalnya kan kuliah nggak tiap hari ya. Ah. Misalnya hari Rabu lagi libur nih, tiba-tiba nyokap ngajakin ke Pasar Baru. Oh tahu gue Pasar Atom. Gue ikut tuh, iya Pasar Atom di lantai 2 Tapi ke gue lantai nggak pernah 3 gitu nemuin ya. yang kayak lu pakai. Lu kayak barang baru semua dah. Ya mungkin milih-milihnya kali ya, gue rajin aja kali ya, lebih telaten Maksudnya aja lu kali ya. sabar gitu Iya, ngubek gitu. itu tuh balik dari Pasar Baru tangan lu tuh pegel cuy. Nah itu Baru baru dulu udah ada AC belum ya? Belum ya? belum Terakhir-terakhir ini belum baru ada AC kan? Iya, itu gue ngegembel tuh ke Pasar Baru tuh, celana pendek, harus kalau sendal, kesana, coy. iya, Kalau enggak lu iya, dimahalin dibetak kan. di situ ya, kalau Iya, enggak. 25 Terakhir ribu. tuh Elo sempet bikin konten, gue lupa itu beberapa tahun yang lalu. Dia emang kalau buat show nyarinya ke sana. Iya. Nah gue kadang ngerasanya kok Elo kelihatan keren-keren aja ya. Berarti kan tergantung orangnya juga ya. Ya mungkin ininya kali ya, jago aja milihnya kali ya. Nah kalau gue rasa kayaknya fashion itu pertama yang paling penting kayaknya menurut gue ya. Ini gue nggak ngerti tentang fashion sebenarnya. Tapi kayaknya kalau pertama yang harus dipahamin adalah lu tahu karakter lu kayaknya. Iya. Lu tahu diri lu sendiri aja Iya, dulu. nah gue tuh sampai sekarang tuh belum tahu gitu secara fashion tuh gue identitasnya itu apa ya Nah, gitu. gini nih, dulu tuh gue juga mengalami kesalahpahaman ini nih. Gue tuh dulu nganggep bahwa musik yang gue suka itu tuh harus tercermin di fashion gue. Ya udah pasti, gue juga gitu. Nah, itu tuh sebenarnya menurut gue anggapan itu salah menurut gue. Jadi gini, pertama tuh gue sadar bahwa gue nih bukan Julian Casablancas. Iya beda. Lu paham nggak? Tahu. Lu paham nggak? Jadi kalau dia nih, ya misalnya dia nih, dia pakai skinny jeans gitu, Iya, jaket jeans, Iya. kan keren ya. Ngelihatnya kita juga, Iya. wah, iya namanya juga rockstar ya. Jadi Iya. cocok kan kayak gitu Ya kan. sama tinggi badan sih. Iya Mereka sih. kan badannya lebih Ya, 180 lah, paling proporsionalnya nggak, bagus iya. kan. Terus habis itu ya lama-lama tuh gue sadar bahkan Julian Casablancas pun sehari-harinya nggak kayak gini nih. Maksud lo pakai ini baju bola gitu? Iya maksud gue. Baju bolong Maksud apa? gue pasti dia casual aja gitu. Gue rasa sih sehari-harinya tuh mungkin tetap pakai sweater, pakai hoodie. Nggak mungkin kan dia di New York tiba-tiba dia pakai baju sehari-hari ngebandnya gitu di atas panggung gitu. Gue rasa Iya pasti. enggak deh. Maksud Iya gue dong. kalau buat perform itu pasti akan ada bedanya. Maksudnya tujuannya kan Nah, gini ya. Yang gue tahu ya, kalau lo eh. perform tuh lo kan harus ibaratnya menyala lah di Iya, panggung iya, gitu, iya, jadi iya. center of attention ya. Iya. Kayaknya itu nggak berlaku buat Dave Grohl. Oh iya. Dave Grohl manggung di mana-mana cuma pakai jeans sama kaos aja udah bodo amat gitu. Kayaknya emang tujuannya ke sana. Kalau menurut gua. Tapi menurut gua ya, kayak begitu pun ada effortnya sebenarnya di balik panggungnya itu loh menurut gue, Cim. Pilihannya tuh bukan asal milih menurut gua. Jadi maksudnya ini pembedaan antara kebutuhan lu berbusana untuk panggung sama harian kan sebenarnya kan. Ya, oke. Terus Nah, terus habis itu bahwa kita nih sebenarnya sebagai orang biasa ya, ngampus deh misalnya deh. Masa sih kita kayak Julian Casablancas manggung gitu? ya nggak cocok. Kan nggak cocok kan sebenarnya Ya, kan? atau enggak kita di tempat dingin ya. Atau enggak lu mau pergi ngantor masih aja lu keras kepala mau pakai begituan tapi gitu. gue pernah ketemu loh waktu zaman gue masih single kan, gue tinggal sama nyokap kan di daerah Ciledug. Nah gue suka naik Transjakarta. Gue tuh akhirnya ngobrol sama orang anak band juga, anak kantoran yang dandanan itu kalau ke kantor kayak mau manggung. Bukan kayak Julian Casablancas ya, tapi gue ngerasa wah ini sih outfitnya manggung sih gitu. Nah gue bukan berarti pertama rules fashion gue yakin ada ya, tapi gue bukan berarti kita juga harus strict terhadap itu karena menurut gue juga, menurut gue juga kalau memang itu keren, kalau memang itu oke, kalau memang itu proper untuk lu ketemu klien, untuk lu ketemu bos lu, ya kenapa enggak gitu. Jadi sampai-sampai tuh gue punya prinsip jadilah keren, sampai-sampai orang tuh nggak bisa bilang emang nih cocok ya buat ngantor gitu. Menurut gue itulah yang harusnya diincar sama semua orang kantor gitu. Kadang-kadang memang kayak begitu gitu. Ya apa aja masuk gitu. Tapi
untuk orang-orang yang nggak punya sense itu sebenarnya tetap harus ngikutin rules-rules yang ada menurut gua. Misal, jangan memadukan motif garis-garis dengan motif apa gitu Iya, ya. motif ada tuh Oh. yang ini kita ngomongin ibu-ibu sih ya. Ada tuh hijabnya kembang, terus atasannya apa misalnya gambar koala gitu, terus ntar celananya daun gitu, kayak gitu-gitu Udah rame kayak gitu. Taman Safari dia ya. Iya, tuh dia kan. Rame. Taman mini, taman safari. Ya jangan jangan kayak gitu juga gitu. Nah, kalau gue tuh lebih kepada ini sih. Kan kita udah pada 40 nih ya. Beberapa temen gue kadang berpakaian seadanya aja. Pertama, pasti ada masalah di lingkar pinggang. Pasti nyari ya celana yang kalau bisa ukurannya gede atau karet sebenarnya. Jadi untuk milih misalnya cuttingan, motif, itu tuh jadi nomor sekian sebenarnya. Oke. Habis itu baju paling nyaman ya mereka pakai kaos sebenarnya kan. Kalau lo pakai kemeja kan sesek atau kenapa gitu. Jadi ada beberapa yang gue lihat teman-teman gue yang perutnya buncit ya, bermasalah dengan perut buncit tuh akhirnya pakai yang pertama ketersediaan ukuran dia ada, sama yang keduanya bikin nyaman. Akhirnya tuh kadang-kadang dilihatnya kagak enak gitu kan. Maksudnya secara fashionnya lah gitu. Nah kalau gue kan sebenarnya juga pengen belajar juga nih. Gue tuh lagi berusaha juga, gue pengen kelihatan rapi dan bagus dan enak dipandang lah gitu. Tapi itu gue ngerasa gue nggak punya sense sama taste-nya yang kayaknya oke gitu. Karena ya itu kembali lagi, gue tuh nggak tahu mendeskripsikan gue kalau dari segi fashion tuh, gue tuh siapa gitu. Oh iya. Itu tuh yang sampai sekarang belum gue ketemu gitu. Kalau menurut gue nih kan, lu nih kan menurut gue ya, kalau gue ngeliat lu nih, gue ngeliatnya tuh sebagai cowok muscular gitu lah. Ada ototnya gitu lah ya. Enggak. Ada ototnya lah ya, berotot ya lah ya. Menurut gue tuh nggak ada salahnya untuk sedikit ditunjukin ototnya. Jadi itu menurut gue nih yang cocok buat lu nih sebenarnya nih ya, menurut gue nih ya. Atasannya tuh cukup yang regular fit atau enggak yang muscle fit juga nggak apa-apa gitu. Yang sedikit nunjukin otot tuh juga nggak apa-apa. Nah, terus bawahannya nih menurut gua nih, agar ngimbangin atasnya yang udah gede, badan lu yang gede ini, bawahannya tuh lu jangan pakai skinny sebenarnya. Karena kalau lu menurut gua kalau lu pakai skinny lu tuh jadi V gitu loh. Iya. Ininya loh. Kalau dilihat dari siluetnya ya. Kayak ini ya, apa anjing yang lu gini tuh lu anjing yang Iya. Atau enggak yang Superman atau Batman zaman dulu di kartun-kartun kan begitu ya? Iya begitu kan? Iya kan? Incredible juga kan. Nah, menurut lu celana tuh lu harus pakai regular fit. Kalau misalkan jeans, gue paling gampang tuh nggambarin tuh kayak 501, Levi's, atau nggak 502 gitu. Tapi jujur emang, gue tuh, kan kita eranya gedenya tuh di era si The Strokes kan. Iya, benar. Untuk mengenal fashionnya sebenarnya. Maksudnya walaupun musik kita kan dari kita SMP tuh kan Blur, Sweet, itu juga ketat-ketat semua kan. Iya. Akhirnya kan yang dapet referensinya tuh yang ketat-ketat semua tuh. Iya. Sampai akhirnya gue agak sulit tuh lepas dari, aduh gue kalau gombrong. Nah, itu dia. Gue tuh juga dulu kan, gue nggak mungkiri nih bahwa gue juga dulu menggunakan skinny jeans. Iya, makanya lu tuh berubah sekarang menurut gue. Iya, dulu kan pakai skinny jeans juga itu. Sampai akhirnya gue tuh juga coba nih, karena gue ngeliat, gue kan banyak ngikutin follow akun orang-orang Jepang ya. Orang-orang Jepang tuh kan kebanyakan pakaiannya baggy. Lu kan pernah ke Jepang juga ya? Kalau kayak di Shibuya gitu kan hampir semuanya baggy kan? Nah, gue tuh kurang suka sebenarnya. Nah, maksudnya kayak cuttingannya tuh kadang pendek banget baju segini dan semuanya tuh iya, kita tuh kagak perlu strict banget. Kita misalkan lagi tren crop nih kan, baju crop. Iya, aduh gue kayak gue juga enggak, gue juga enggak. Gue nggak nyaman dengan anak-anak skena Jepang di Blok M itu loh. Nggak ngerti. Iya lagi, suka pakai crop kan? Laki. Iya laki. Kadang-kadang malahan sampai udah kelihatan. Enggak sih. Kalau lu nemuin kemeja oversize nih, di mana ya misalnya thrifting gitu, lu nemuin kemeja oversize, tapi nggak crop, di crop sama dia ke tukang jahit kayaknya. Kayak gitu. Maksud gue balik lagi ke skinny jeans ya. Terus karena lu lihat sendiri di Jepang kan pada baggy-baggy gitu ya, maksud gue. Terus mereka tuh perasaan gue nih ya, dari pertama kali gue ke Jepang sampai terakhir kali gue ke Jepang, nggak berubah tuh Cim.
Paham nggak? Iya. Iya kan? Maksudnya lumayan agak panjang tuh trennya. Jadi itu tuh bukan tren menurut gua. Tapi identitas. Tapi memang cara hidupnya mereka begitu. Maksud gua gini, kalau kita, ini agak jauh lagi kalau kita balik ke sejarah ya, kan mereka dulu pakai kimono ya. Iya. Semacam itu kan udah baggy ya. Nggak fit lah. Nah, potongan siluet yang mereka tahu tuh dari dulu tuh A. Itu dari dulu tuh mereka tahu begitu. Iya. Mereka terus habis itu kalah kan perang sama Amerika kan. Yang terjadi kan ada inferiority kompleks ya terhadap orang Western ya, orang Amerika nih. Terus habis itu kalau nggak salah mereka tuh di Jepang lumayan lama nih, karena memang kan ngawasin si Jepang ini kan, mereka tinggal di Okinawa tuh kalau nggak salah tuh, tentara-tentara itu tuh. Nah, banyak nih akhirnya baju-baju yang udah nggak kepake si tentara Amerika ini di kehidupan sehari-hari, masuk ke pasar thrifting mereka. Karena mereka punya inferiority complex, mereka ngelihat orang-orang Amerika ini keren gitu. Bagus lah berarti. Akhirnya mereka beli tuh thrifting pakaian-pakaian orang Amerika ini. Nah, terus habis itu karena nggak semua kan orang Amerika lebih besar ya daripada mereka ya. Paham. Jadi tuh jadi mungkin oversize size kecilnya orang Amerika cuman bisa dipakai sama orang Jepang yang gede gitu kan. Akhirnya tapi mereka tetap mau beli. Akhirnya mereka usahain tuh baju oversize itu masuk ke mereka. Nah, karena ada kebudayaan dulu ada kimono dan sebagainya, mereka jadinya tahu cara mengaplikasikan itu ke badannya mereka. Nah, kayak gitu menurut gua sebenarnya skinny jeans itu nyaman apa enggak menurut lo sekarang? Enggak kan? Enggak terlalu nyaman kan? Gua sih masih nyaman. Maksudnya kalau tergantung bahan ya. Gue beberapa masih ada sih skinny jeans. Tapi kadang-kadang pas gue lihat ya, seiring bertambahnya umur dan bertambahnya berat badan kayak jelek. Iya kan? Jujur kalau kaki gue nggak pensil ya, itu tuh kayak aduh kayaknya gue harus kurus banget deh kalau mau pakai skinny jeans. Iya kan? Ya namanya aja skinny jeans. Bukannya semua orang tuh nggak cocok pakai skinny jeans. Ada orang-orang yang cocok gitu. Changcuters lah. Changcuters tuh dia kan harus tetap jaga-jaga badan kan. Juga segini. Lidi kan? Garis lidi lah. Nah, terus habis itu bisa ya satu brand semuanya lidi. Gue akhirnya nyoba ini, Cim, untuk beradaptasi ke arah baggy. Gue nyoba pakai regular fit dulu. Ini gue regular nih kalau setahu iya nih. Nah, gue pakai regular fit dulu. Terus lama-lama dari situ, pas udah biasa nih, gue naikin lagi. Akhirnya tuh sekarang gue pakai baggy terus. Terus abis itu gue ngerasa gila celana enak banget, men. Karena lo banyak ruang bernapas gitu ya. Iya, kagak nyentuh apa-apa. Titik itu juga aman. Nggak, lu pernah gak sih pakai skinny jeans terus lu kentut? Kentut tuh ngalir dari depan, dari belakang ke depan ini, tau gak lu? Tahu. Berebek gitu. Tapi yang sering jadi masalah kalau gue skinny jeans tuh gampang robek. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sering beradu ya. Iya, bisa juga sih. Iya, bisa juga. Nggak tahu kenapa tuh penyakitnya cowok deh. Hampir banyak ya. Iya. Kemal ya penyiar ya, Kemal Motor Gen FM. Pernah juga aja bertanya, kenapa ya cowok di sini tuh gak mau buat robek ya kalau pakai jeans ya gitu. Nah, gue juga nggak tahu tuh misterinya kenapa. Apa mungkin karena terlalu ketat? Iya, terlalu ketat mungkin. Ini berjuang banget kan, ini bagian ini kan berjuang banget kan. Dan dia kan biasa kayak kita duduk, kita apa nih kegesek duduk mulu. Nongkrong gitu kan. Iya kena karena kayaknya. Nah, tapi ya itu untuk masuk ke referensi itu tuh maksud gue, apakah nih kita yang udah umur 40, misalnya ngeliat anak umur 20-an, trennya baju lah, tren baju oversize. Terus ya jeansnya yang lebih, ini namanya jeans oversize juga berarti. Iya, jeans bukan oversize, baggy lah. Baggy. Sepenting apa kita sebagai orang-orang yang udah top 40 ini untuk ngejar trennya itu loh? Sebenarnya sih penting nggak penting tergantung ya. Kalau gue sih memang concern terhadap penampilan sih gue orangnya kan dari dulu. Kayak mungkin dari SMA ya, kalau kata Lepis kan sampai dia nanya itu kan lu baju dijahit ya gitu. Iya, gue bilang gitu kan. Ya karena lo ada interestnya kali ya. Ada interestnya. Ya menurut gue tapi penting nggak penting gitu loh. Soalnya apa ya? Kalau gue nih ngelihat pagi-pagi nih berangkat naik MRT nih ya. Menurut gue tuh orang Indonesia tuh ngebosenin banget ininya. Cara mereka berpakaian tuh ngebosenin. Pakai celana hitam, jeans paling aman lah. Jeans navy. Itu gue banget tuh. Terus lu berangkat ke kantor gitu kan. Iya kan? Tapi gue bosen ngeliat ya gitu loh. Maksud gue,
Karena kalau dari sisi gue nggak mau banyak mikir. Nah, sebenarnya gue nggak tahu deh. Kalau menurut gue ya, tampil keren itu nih, apa namanya, sesuatu yang bikin gue semangat di kantor. Iya. Tapi kadang gini sih, itu gua harus akuin. Kadang kalau gua ada fase-fasenya atau masa-masanya tuh, gua rapi kayak, gue bagus lagi gitu. Nah kan, Iya, itu ada enak tuh. kan? Ya, maksud gue hari lu itu tuh, lu ngerasanya tuh lebih semangat Ada gitu. energi tambahan. Terus Dari fashion itu. ada pujian dari orang lain gitu ya. Lu meskipun lu sok cool nih misalnya, tapi lu dalam hati kan seneng gitu kan. Nah, tapi pertanyaan gue ini sih, ada nggak sih layak dan nggak layaknya untuk di umuran kita yang masih bagus kita pakai gitu? Kan maksud gue nggak semua mesti tren itu kita aplikasikan kan ke umuran kita. Maksudnya ada nggak sih, ya ini pasti jawabannya nggak ada batasannya gitu. Tapi menurut lo ya, dari lo yang suka memperhatikan fashion gitu, sebenarnya faktor apa dulu yang harus lo perhatikan ketika lo memilih fashion? Misalnya, kalau gue tadi mikirnya kan personality dulu, atau lo misalnya corak dulu, atau apa, bentuk muka, atau bentuk badan gitu. Sebenarnya sih bentuk badan sih. Lu tuh harus ngenal dulu bentuk badan lu dulu. Kalau lu mau thrifting, lu tuh harus tahu baju lu yang paling oke nih, atau celana lu yang paling oke, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Berarti size dulu ya? Lu harus tahu Oke. pasti dulu itu menurut gua. Terus lu tuh harus tahu bahwa misalnya lu gemuk nih, ya lu jangan pakai skinny jeans dong. Udah itu ya, Gitu loh. udah kayak Iya, kayak lemper coy. Maksud gue bukannya gimana, bukan body shaming nih ya. Maksud Iya. gue, lu tuh gue tahu lu masukin kakinya aja tuh perjuangan. Udah effort ya. Iya kan? Iya kan? Terus lu seharian itu pakai, misalkan kita ngomongin cowok ya, Iya. itu kagak sehat menurut kalau Iya. gue baca-baca ya. Kalau biji ketekan gitu ya. Iya. Itu Produktif. seharian Iya. biji lu tuh panas kan? Iya, maksudnya Karena tuh ketat gitu kan, nggak ada menghasil udara sama sekali. pengaruh ke kualitas sperma itu. Iya. Menurut gue kalau celana itu ya, kalau lu ngerasa lu gemuk, tolong jangan pakai skinny jeans gitu. Pakai aja yang regular fit, coba aja Berarti gitu. lihat lingkar pinggang lu berapa. Iya. Ya udah lupain dulu lah. Kalau mau pakai skinny jeans ya lu harus idealnya berat badan lu juga Iya. kurus lah gitu Iya, ya. ya nggak usah kurus-kurus banget lah. Yang penting lu tahu lah kalau lu saat lu gemuk, kita tuh gini ya. Kita tuh kan beda banget dari saat kuliah ya. Iya. Tapi lu tahu di mana titik, wah gue mulai gemuk. Nggak mungkin bohong kalau lu Iya, bilang lu nggak sadar. Iya. Berarti cari benchmarknya tuh ketika lu starting menjadi gemuk. Iya, gitu itu ya. dia. Iya, berat berapa sebenarnya yang sebenarnya lu tuh udah ngelewatin gitu. Iya. Dan di titik hidup lu tuh, lu pasti tahu sebenarnya Iya. titik itu. Terus Menurut gue. corak Kayaknya gini deh, menurut gue ya. misalnya nih buat orang 40-an lah gitu. Emang Enggak. ada kayaknya bebas sih lu milih corak ya. Sebenarnya nggak ada batasnya, Iya. coy. Menurut gue justru kita nih kan hidup di negara tropis ya. Malahan tuh yang kita alamin tuh menurut gue ya, summer tiap hari. Ya, lembab. Iya, lembab. Menurut gua kalau lu sebenarnya hidup di negara kayak gini, sayang justru kalau lu nggak manfaatin warna-warna gitu. yang ada. Menurut Kenapa? gua gitu. Ya harusnya gitu cuy. Kalau lu lihat negara lain ya, begitu summer mereka tuh warnanya berani cuy. Karena didukung sama sinar matahari, Iya, jadinya iya, lebih. iya ininya moodnya loh. Oke, Mood cuy, lebih ke mood paham. gitu. Terus lu lagi summer, lu pakai hitam-hitam. Itu kan Wah. makin panas ya cuy. Wah. Nah, itu kan maksud gue, ya gimana ya? Ya kayak gitu. Ya Maksud karena gue, gue nggak tahu ini aja gini ya. Ini gue tuh kadang-kadang kalau gue misalnya masuk ke toko, mau beli baju ataupun ke loak, itu tuh suka karena nggak tahu apa yang pengen gue beli pertama, terus gue ngerasa nggak pede kalau bermain corak dan bermain warna, akhirnya gue main yang aman aja. nggak apa-apa, gue sebenarnya nggak masalah ya. Kalau mau main aman juga nggak masalah. Kayak lu ngikutin apa warna yang ada di alam ini kan juga sebenarnya bagus ya. Kayak misalnya warna ini yang gue pakai nih contohnya nih. Ini kan anggap aja warna laut ya. Oh iya. Warna laut Iya, bisa iya. lu bilang gitu kan. Iya. Iya, anggap aja ini biru. Ini terus biru lebih gelap lagi, ini putih gitu. Awan gitu. Anggap aja gitu. Sebenarnya alam tuh udah menyediakan contoh. Maksudnya lo ini ya, coba cari referensinya tuh dari
bukan scene ya, berarti pemandangan ya. Iya. Misalnya kita misalnya lagi ke puncak nih, paling kan dominasinya hijau, Hijau, coklat, ada kan pasti. batu-batuan Iya, gitu. abu-abu. Oh, berarti efeknya yang kita rasakan kan tenang ya. Berarti Iya. kalau itu diaplikasikan ke dalam pakaian, Iya, oh, pasti works, iya. nggak mungkin enggak. Karena alam udah menurut gue ya, alam itu udah ngasih contoh. Berarti menurut gue harusnya gitu. kalau misalnya pantai bikin nyaman tuh putih sama biru laut tuh dapat ya. Iya dong, Ilmu baru nih. iya dong. Hmm. Yang banyak party-party di pantai itu kan makanya pakai kemeja putih linen gitu Oh kan. iya. Terus celana misalkan kalau nggak kaki, Hah? celana warna Iya, kaki gitu, tahu. krem. Kaki itu coklat. Iya, itu kan sama menurut gue ya, sama kayak warna pasir kan? Iya, betul. kayak gitu, cuy. Menurut gue. Oh, ini gue baru tahu nih, masuk akal juga nih. Menurut gue, iya. Nah, kalau misalnya kita mau kamuflase di kantor bisa jadi gitu. Warna-warna yang ada di kantor gitu ya, warna mejanya apa? Ya kita kan kagak perang ya, cuy. Masa lu begini di kantor masuk buka pintu kan begini-begini anjir. Oh iya. Tapi di kantor nggak tahu ya, psikologis itu nggak berikan ketenangan kayaknya. Iya, memang ya jangan niru warna kantor sih. Jangan niru warna kantor menurut gue. Oh, iya, tips masa lu bagus nih. Jadi lu cari pemandangan Iya, atau alam iya. yang membuat lo Iya. rasanya menenangkan buat lo Iya. atau cocok. Iya. Kan ada yang nggak cocok ke pantai. Iya. Ada yang cocoknya ke tempat dingin. Bisa Uh-huh. jadi itu asosiasikan Iya, lah warna itu ke salju Oh. misalnya gitu kan. Nah, kulit gua kan cindo nih. Kagak masalah cuy, beneran dah. Gitu. Iya, kalau lu ngelihat ya kultur Afrika tuh ya Oh pakai iya, warna-warna berani. berani Iya, cuy. iya. Dan keren-keren aja lu Iya. ngelihatnya tuh baju-baju tradisional mereka atau Iya, enggak kayak daster-daster gitu Iya, tuh. iya. Keren-keren cuy. Malah lebih Cocok stand aja. out sih Iya sebenarnya. cuy. Kontras Iya gitu cuy, ya. karena kita di negara panas yang sama kayak mereka, menurut gua ya, kita sebenarnya punya alasan untuk pakai warna-warna berani. Menurut gua tuh Yang gitu. kedua harus pede berarti dong. Iya. Budget? Ya, budget. Kalau lu bisa thrifting nih ya, bahkan bisa lebih murah itu daripada lu beli di Uniqlo menurut gua. Baju ini nih misalnya nih. Ini baru gue beli ini 2 minggu lalu kalau nggak salah. 150.000 Di Karusel. Gue beli Karusel. Celana ini jeans Levi's tahun 90. Celana ini bahkan lebih tua daripada Gen Z. Tapi toh bisa kepake zaman sekarang kan. Nah ini tuh gue beli 3,5. Rada mahal. Tapi bagi gue masuk akal, kualitasnya Ya kalau gue dapat. Levi's lu cari di store kagak ada 3,5. Kualitasnya lu dapat dan size-nya bener-bener sesuai dengan size lu. Menurut gue nggak pakai nawar. Nah ini tips satu lagi nih. Gimana caranya? Gue tuh orang yang nggak percaya beli baju di marketplace. Karena berapa kali zong. Kenapa? Zongnya Kecilan. kenapa? Nah, itu dia, Cim. Lu tuh harus tahu ukuran badan lu. Cara mereka ngukur tuh, misalnya baju nih ya. Mereka bakal laying tuh baju ditebarin gitu. Ini kalau penjual yang bener ya? Penjual yang bener. Mereka bakal laying tuh baju di lantai. Terus mereka ukur dari sini nih. Oh, dari batas sudut ketek ini ke sudut ketek yang berlawanan. Itu lebar. Oke. Panjangnya dari sini nih, nih titik ini nih, ke sampai sini. Lurus, garis lurus. Itu namanya panjang. Jadi kalau mereka bilang PXL sekian-sekian, itu berarti ini kali ini. Nah, tinggal sesuaikan lah. Lu di rumah. Ini kan lu kan oversize, berarti lo emang nyari yang lebih panjang daripada ukuran badan lo dong? Iya. Okay. Terus habis itu, misalnya lu di rumah nih punya meteran ya, lu ukur tuh menurut lu baju yang paling nyaman, paling keren di rumah lu, kaos yang lu punya, lu ukur itu berapa? Iya. Yang dengan kondisi sekarang gitu ya. Di kondisi sekarang nih baju yang andalan lu banget nih. Iya. Ukurannya berapa? Kalau dekat-dekat itu oke lu terima gitu. Kalau lu nggak mau kekecilan, ya lu banking aja. Maksudnya misalnya baju lu lebarnya 60 nih di rumah. Terus tiba-tiba si seller bilang itu 58. Nggak usah lu ambil. Yang lu ambil yang di atas 60 dikit aja. Mendingan lebihan dikit. Iya, menurut gua gitu caranya. Dulu gua suka ngecilin tuh, menurut lu bagus nggak sih? Ngecilin gitu? Tapi gua agak satu sih, salah gua. Gua kan dikasih kado sama temen gua baju placebo.
Wah anjing sayang banget nih, gue nggak mau denger nih sebenarnya nih. Size-nya size luar kan. Gue kayak, aduh kegedean nih gitu. Dijahit lah. Apanya yang dijahit ya? Bawahnya berarti? Semuanya dikecilin. Oke. Pas pakai di badan gua. Jadi kayak crop top. Jadi kayaknya mendingan jangan ya. Kalau lu ngerombak total ya. Kalau lu ngerombak total ininya sampai lu kecil, maksudnya lebarnya sampai lu kecil, mendingan jangan. Mendingan jangan, sumpah. Kalau lu cuma motong bawah, gue masih aman menurut gue. Karena itu nggak ngerusak bentuk bajunya itu sendiri. Celana sama juga. Mendingan sama juga. Jangan dibeli di bawah. Jangan. Gue udah belajar dari masa lalu ya. Zaman skinny itu gue nyoba beberapa kali. Oh, lu main ini eksperimen? Iya, eksperimen. Sampai tahap ini tuh gue ngebuang duit banyak banget kayaknya. Cuma gara-gara waktu dulu kan pengen gue kecilin nih kan. Di otak kita tuh kenapa ya? Apa yang kita mau itu pasti bisa. Pasti tukang jahit bisa ngewujudin itu, nggak bisa cuy. Itu ada skill khusus ya kayaknya? Iya. Oh, ada nggak lo rekomendasi tukang jahit yang jago? Nggak lagi sumpah. Enggak. Kalau lu buat motong doang ya lu tinggal milih aja sih. Kalau potong ujung kan? Iya. Itu mah gampang lah ya. Gitu. Itu tinggal milih aja sih. Tapi kalau lu ngerombak total nggak usah deh mendingan. Mendingan lu pakai apa adanya, atau kalau lu nggak suka ya lu kasih lah. Kalau nggak lu jual. Nah mungkin kalau gue masih old school sih, gue harus datang ke tokonya sih. Kalau gue tuh masih agak, aduh gue kalau beli online masih males, gue kayak takut ya. Karena berapa kali gagal. Tapi ya memang itu gue nggak mungkiri juga bahwa gue juga belajar, maksudnya untuk tahu ukuran gue yang bener tuh berapa, gue belajar banget. Itu keluar banyak banget duit gue, pengorbanan. 1 M? Nggak nyampe lah. 1 triliun. Ekonomi. Kayak korupsi BGN.